Ini ada tips and trick ya kalau Anda mau melihat video saya. Itu kalau Anda pindahkan kursornya ke bawah, Anda bisa melihat chapter ya, bab-babnya. Jadi memudahkan Anda untuk melihat mau chapter berapa. Ada proses kanonisasi, ya, ada Katolik epistle. Jadi Anda bisa langsung ke chapter yang Anda tuju. Jadi memudahkan Anda dan mempercepat. Selamat datang kembali di channel saya ini. Channel ini adalah untuk menyatakan yang salah. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 2, kita bukan hanya untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi juga kita harus berani menyatakan yang salah. Nah, tegur dan nasihatilah. Nah, itulah tujuan daripada channel ini. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menanggapi 2 video ya yang dibuat oleh channel yang namanya Logika Katolik. Saya nggak tahu namanya siapa. Di deskripsinya juga nggak ada siapa orangnya, wajahnya juga saya tidak tahu seperti apa. Tapi saya pernah menanggapi videonya pertama, yaitu tentang judulnya, video yang dia buat ya, Logika Katolik ini buat, yaitu Tuhan Yesus mendirikan gereja Katolik, bukan mendirikan agama Kristen. Nah, itu yang saya tanggapi. Dan kemudian dia menanggapi dengan 2 video. Nah, saya akan membahasnya di channel ini ya, pada saat ini ya. Nah, sebelum saya masuk ke sana, ya, saya ingin mengatakan sesuatu dulu tentang 2 video ini yang dibuat oleh Logika Katolik ya. Jadi dia berusaha untuk menanggapinya, tetapi isinya itu ya hanya penyerangan-penyerangan secara personal. Orang yang sudah menyerang secara personal dengan mengatakan hal-hal yang tidak etis, ya, yang tidak sopan, tidak ada santunnya sama sekali, itu menandakan kalau orang ini tidak kompeten. Nah, seharusnya dia harus menanggapi sesuai dengan topik yang kita bahas gitu ya, yang dibahas. Dia kan sedang membahas Tuhan Yesus mendirikan gereja Katolik, ya buktikan. Ya. Mungkin dia sakit hati atau marah, ya kelihatannya sih marah sekali ya kalau dari 2 video yang saya lihat ini. Kalau Anda mempunyai tanggapan, ya katakan saja, ya, tidak usah marah-marah. Kalau Anda membuat video yang penuh dengan emosi, Anda tidak akan bisa membuat video yang objektif, pasti akan subjektif. Dan kalau video yang subjektif itu tidak bisa digunakan, tidak ada gunanya untuk jemaat. Saya rasa juga orang ini bukan orang Kristen. Kenapa saya katakan demikian? Dengan perkataannya itu tidak mempunyai kasih. Kasih itu apa sih? Kasih itu sabar. Ya. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak pemarah, sesuai dengan 1 Korintus 13. Jadi sudah menentang semua tentang kasih. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan kalau orang ini bukan orang Kristen, karena orang Kristen harus mempunyai kasih. Ya. Memang kita punya ilmu yang banyak tentang teologi ya, tetapi kita nggak boleh melupakan kasih, karena kasih itu yang paling penting. Anda boleh mempunyai karunia apapun, tapi kalau Anda tidak mempunyai kasih, maka sia-sialah itu semua. Ya, Anda harus buktikan kalau Anda mempunyai kasih. Anda harus buktikan bahwa Anda mempunyai iman yang diselamatkan. Kita masuk saja, mulai saja pada pembahasan hari ini tentang 2 videonya. Ya. Karena dalam 2 video ini dia bertanya. Ya, namanya orang bertanya, pasti akan saya jawab. Kita dengerin dulu 3 pertanyaannya. Pertanyaannya, dengan ukuran apa? Atau dari mana Anda tahu bahwa tulisan Ignatius ini tidak diilhami oleh Roh Kudus? Sebaliknya, dari mana Anda tahu bahwa 27 kitab Perjanjian Baru adalah kitab-kitab yang diilhami oleh Roh Kudus? Anda sendiri mengakui bahwa Tuhan Yesus mendirikan gereja, tapi kemudian Anda mengklaim bahwa gereja yang didirikan bukan gereja Katolik. Nah, sebelum masuk kepada topiknya, saya juga ingin meluruskan pernyataan dari Logika Katolik ini yang banyak yang bengkok ya, harus diluruskan kalau bengkok.
Di video ini saya mengharapkan video balasannya dia, tanggapannya mengenai video saya, harusnya dibahas lagi tentang topik yang sama ya. Dia kan mengaku bahwa Tuhan Yesus mendirikan gereja Katolik berdasarkan Matius 16 ayat 18-19 dan Kisah para Rasul 9:31. Tetapi kan saya bantah, tidak ada kata Katolikos. Namun video berikutnya, yang kedua, video tanggapannya, tidak sama sekali membahas tentang Katolikos. Kita dengar pernyataannya dulu ya. Saya tidak menanggapi komentar tentang akar kata Katolik atau Katolikos. Dan hanya gereja Katoliklah yang bisa menjelaskan dengan benar dan akurat tentang kata Katolikos. Hanya gereja Katolik Roma yang bisa menjelaskan kata Katolikos. Ya. Jadi dia sekarang menyalahkan pada gereja Katolik Roma. Ini kan pernyataan Anda ya. Pernyataan Anda menyatakan bahwa Tuhan Yesus mendirikan gereja Katolik bukan agama Kristen. Jadi pernyataan saya di video saya, kalau Anda konyol, itu masih berlaku. Karena Anda tidak bisa membuktikan kalau Tuhan Yesus memang benar-benar mendirikan gereja Katolik. Ya? Runtuh pernyataan Anda itu. Nah, kita masuk ke dalam pertanyaan nomor 1 ya. Anda sendiri, maksudnya saya ini, mengatakan kalau Yesus mendirikan gereja. Dia katakan gereja yang mana? Ya? Saya bisa jawab dengan judulnya yang dia buat sendiri. Ya, judulnya itu adalah Tuhan Yesus mendirikan gereja Katolik, bukan agama Kristen. Ya, kalau Tuhan Yesus bukan mendirikan gereja Katolik, lalu apa? Ya Tuhan Yesus mendirikan agama Kristen. Itu jawabannya. Nah, dari mana saya tahu itu? Ya kita bahas. Ya, kita buka Kisah 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, bahasa asli Yunani menggunakan kata Kristianos. Artinya Kristen atau agama Kristen. Dan agama Kristen ini pun diakui oleh Raja Agripa. Kita baca di Kisah 26 ayat 28. Kisah 26 ini tentang Paulus ya, dihadapi ke pengadilan. Nah, ini datang Raja Agripa. Ya. Ayat yang ke-28 mengatakan, jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Ya. Di sini juga menggunakan kata Kristianos. Raja Agripa tahu sudah ada agama Kristen, bukan Katolik. Ya, Katolikos tidak ada di Alkitab. Nah, yang ada Kristianos, orang Kristen. Kristianos itu artinya the follower of Christ, ya, pengikut Kristus, Kristianos. Ya. Jadi sekarang video Anda ini, pernyataan Anda ini sudah runtuh ya. Kalau Tuhan Yesus mendirikan gereja agama Kristen. Jadi nggak usah dipaksain. Kalau Katolik ada di Alkitab, memang tidak ada. Yang ada Kristianos, pengikut Kristus. Amin. Nah, kalau kita melihat dari apa yang dia gunakan, ya, yaitu Matius 16 ayat 18-19 itu tentang eklesia, itu bukan maksudnya institusi gereja ya. Tuhan Yesus dan para rasul tidak pernah bicara tentang gereja itu adalah institusinya. Ya. Lalu bicara tentang apa, Pak? Ya, kita lihat dulu, kita baca. Nah, sebelumnya saya pertanyaan begini. Kapan gereja lahir? Ya. Yang jelas bukan di Matius 16 ya, gereja lahir. Gereja lahir itu ada di hari Pentakosta, ketika Tuhan Yesus berjanji akan mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Lalu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ya, 10 hari kemudian turunlah Roh Kudus. Di hari Pentakosta dibaptis, semua orang percaya dibaptis dengan Roh Kudus. Pembaptisan dan pencurahan roh. Ada di hari Pentakosta. Anda bisa baca di Kisah para Rasul 2. Ya. Nah, dari mana saya tahu itu? Penjelasannya di 1 Korintus 12.
1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, berarti semua orang ya, telah dibaptis. Kapan dibaptis? Hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, hari pembaptisan Roh. Telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya, jadi inilah yang Tuhan maksud tentang gereja. Coba kita baca ayat 27-nya. Kamu semua, perhatikan ya ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya. Setelah gereja lahir pada di hari Pentakosta, kan Petrus berdiri, langsung berkhotbah, 3.000 orang percaya. Nah, ini gereja lahir di sini. Ya. Pada saat kita baptis, ya, kita menjadi anggota tubuh Kristus. Kita ini yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Itu adalah gereja yang Tuhan maksud. Ya, bukan institusinya. Ya, jadi gereja Tuhan itu adalah tubuh Kristus. Yang anggota-anggotanya adalah orang-orang pilihan yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, kita sudah pilih, orang percaya itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan itulah anggota-anggotanya. Inilah yang dimaksud tubuh Kristus yang satu, yang tidak bisa dipisahkan. Ya, Anda bisa memisahkan tubuh Kristus, Anda merasa lebih kuat dari Kristus, ya, tidak ada yang bisa memisahkan tubuh Kristus. Kita baca juga Efesus 4. Efesus 4 ayat 4-6. Satu tubuh, perhatikan, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, adalah gereja. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Dikatakan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Nah, ini yang Tuhan maksud tentang gereja. Bukan institusi gereja, tetapi kita. Makanya saya lebih setuju dengan terjemahannya LAI yang mengatakan itu adalah jemaat. Ya. Ketika dikatakan gereja adalah tubuh kita, jiwa dan roh, ini adalah gereja Tuhan. Ya, Anda pernah ingat di Alkitab juga mengatakan apa? Tubuh kita ini adalah bait Allah. Gerejanya. Ya, jadi bukan institusinya. Gereja Katolik Roma itu adalah institusi, bukan tubuh Kristus yang satu, bukan. Ya. Nah, saya akan menanggapi ya, meluruskan kembali pernyataan yang bengkok yang lainnya ya. Seperti pernyataannya yang di Matius 16 ayat 18. Dia mengatakan begini, ini logika Katolik ya, mengatakan bahwa Di situ jelas Yesus berhadapan dengan Petrus seorang diri dan mengatakan ia akan mendirikan gerejanya. inilah kalau orang menafsirkan hanya ambil satu ayat, ya, tidak baca ayat lainnya, akan mempunyai makna yang sangat berbeda. Apakah benar Petrus seorang diri dengan Yesus? Gampang jawabannya, maka dibaca semuanya supaya Anda mendapat konteks yang benar. Baca ayat 13-nya dong. Perhatikan ya, ayat 13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada siapa? Murid-muridnya. Lalu masuk di ayat yang ke-16, 18, 19. Ini murid-muridnya, Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya. Yang menjawab memang Petrus, tapi semua ada murid-muridnya. Mendengarkan pertanyaan Tuhan Yesus. Yang menjawab memang Petrus. Lalu dikatakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Maksudnya, bukan hanya Petrus orang berbicara kepada semua murid. Dan di ayat lain menyatakan demikian. Ya. Kita baca di Efesus 2. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Perhatikan ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul. Ya, ayat 19-nya dibaca ini kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Kita adalah gerejanya. Yang dibangun di atas dasar
para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi kalau Anda mengatakan hanya Petrus, ayat ini menyatakan sebaliknya. Ya, bukan hanya Petrus, Pak. Pada saat itu juga Petrus bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, yang menjawab Petrus. Ya. Dan ayat ini meneguhkan bahwa gereja itu didirikan di atas dasar para rasul. Bukan hanya Petrus, tapi para rasul. Bukan hanya para rasul, juga para nabi perjanjian lama. Ya. Di atas dasar mereka, dan siapa sebagai batu penjurunya? Kristus sebagai batu penjurunya. Jadi kalau bangunan itu, batu penjuru itu adalah batu pertama yang diletakkan di tanah sebagai dasarnya. Jadi batu penjurunya Kristus, dasarnya itu adalah para rasul dan para nabi. Baru di atasnya itu dibangun kita, tubuhnya, anggotanya, gerejanya, yang kudus dan am. Ya, dan tidak ada satu orang pun yang bisa memisahkan kita. Makanya tetap satu. Gereja Tuhan itu tetap satu selamanya. Siapa yang lebih kuat dari Tuhan sehingga bisa memisahkan gerejanya? Nah, di dalam videonya ya, saya menunggu penjelasan tentang video sebelumnya, itu tentang Katolikos, pernyataannya dia bahwa Tuhan Yesus lah yang mendirikan gereja Katolik. Ternyata sudah runtuh ya. Dan dia panjang lebar malah menjelaskan tentang Ignatius. Ya, saya memang menyatakan bahwa Ignatius itu tulisan tidak diilhamkan. Ya. Dan Ignatius itu bukan orang Katolik. Ketika dia katakan Ecclesia Catholicos, itu maksudnya bukan Katolik yang sekarang ya, agama Katolik Roma yang sekarang. Dan saya menjelaskan bahwa Ignatius itu tidak pernah menjelaskan hierarki gereja tentang paus. Jadi paus itu memang kepausan itu belum ada di zaman abad kedua, tiga, dan keempat. Baru ada di abad ke-5. Sistem kepausan memang akarnya sudah ada di abad keempat. Tapi itu baru resmi di abad ke-5, sistem kepausan. Jadi bapak-bapak gereja Ignatius, Eusebius, siapa lagi, Polycarp, Athanasius, itu mereka nggak mengerti tentang sistem kepausan. Ignatius itu menggunakan tulisannya, menggunakan bahasanya, bahasa yang sama dengan Alkitab, yaitu Koine Greek. Ya. Tidak ada tulisannya Ignatius yang menjelaskan tentang papas. Papas itu adalah artinya Pope yang sekarang ya. Papas itu bahasa Yunani, bahasa Latinnya itu papa. Ya. Dan tidak ada kata papas di tulisannya Ignatius. Ataupun di tulisan semua bapak gereja nggak ada papas. Ya. Karena itu baru ada di abad keempat dan kelima. Baru resmi. Ya. Jadi jangan dipaksain lah. Kalau memang tidak ada di tulisan Ignatius ya, dia menjelaskan panjang lebar segala macam tulisannya. Tapi tidak ada satupun. Ya. Nah kalau kita lihat di sini tulisannya ya, ini dari videonya dia ya, dia yang nulis ini. Jadi di sini tertera Anda baca sendiri, ya. Di sini dikatakan tidak paham struktur hierarki dalam gereja Katolik. Dia membedakan, dan dia ini maksudnya saya, membedakan dan memisahkan paus dan uskup. Saya rasa orang ini bukan Katolik ya. Masa hierarki gereja Katolik aja dia masih belum paham. Dia katakan saya membedakan dan memisahkan paus dan uskup. Memang berbeda. Gimana sih? Ya, coba kita lihat katekismus, ya, katekisme. Katekismus yang ada di Vatikan, ya, Vatican.va. Ini saya ambil dari bahasa Inggrisnya ya, nanti saya terjemahkan. Ini saya ambil katekismus yang nomor 882. Jadi katekismus nomor 880 sampai 887 itu tentang jabatannya Pope dan kekuasaannya Pope ya. Nah, saya ambil 882 ya. Saya terjemahkan aja langsung di sini dikatakan paus, uskup Roma atau Bishop of Rome dan penerus Petrus adalah sumber dan dasar yang kekal dan kelihatan bagi kesatuan prauskup dan seluruh umat beriman. Karena paus Roma atau Roman Pontiff berdasarkan jabatannya, lihat, paus Roma itu adalah jabatannya sebagai Vikaris Kristus dan sebagai gembala, perhatikan, gembala
seluruh gereja. Ya, memiliki kekuasaan penuh, tertinggi, dan universal atas seluruh gereja, maksudnya seluruh gereja Katolik di seluruh dunia. Ya, yang tertinggi jabatannya itu adalah Paus atau Pope. Suatu kekuasaan yang dapat selalu dijalankannya tanpa halangan. Bayangkan ya kekuasaannya Paus ya. Jadi Paus dan uskup itu memang berbeda, Pak. Ya, memang semua paus yang pernah ada itu adalah juga bishop, ya. Tetapi perhatikan, tidak semua bishop adalah paus, karena mereka berbeda jabatan. Bagaimana? Ya, paus memang tidak ditahbiskan, tapi paus melaksanakan inaugurasinya, cincin pemasangan cincin dan lain sebagainya, inaugurasinya Pope atau paus, ya. Karena dia sudah bishop, maka dia tidak ditahbiskan kembali kecuali ada paus yang belum bishop lalu menjadi paus, yaitu ditahbiskan, ya. Anda bisa bayangkan kalau Anda mengatakan paus dan uskup adalah sama, berarti apakah di Indonesia itu ada sekitar lebih dari 70 uskup ya? Anda mau mengatakan 70 uskup itu adalah juga paus? Ya? Atau di seluruh dunia ada 5.000 lebih uskup? Apakah semua 5.000 itu adalah paus juga? Nggak bisa, Pak. Itu jabatan yang berbeda. Dan paus itu bukan hanya kepala gereja. Ya, paus itu juga adalah kepala negara. Ya, negaranya apa, Pak? The Vatican City State, itu nama negara Vatican City. Ibu kotanya di mana? Vatican City. Jumlah penduduknya ada berapa? Ini Anda lihat di sini. Saya buka di Wikipedia ini, Anda bisa lihat. Vatican City itu adalah suatu negara. Vatican City State. Kepala negaranya itu adalah Pope, Paus. Ya, bentuk negaranya itu adalah monarki. Ya, di situ lihat monarki. Monarki itu ada kerajaan. Seperti Inggris, Spanyol, itu adalah monarki. Ya, tidak dipilih oleh rakyat dari turun-temurun. Tetapi paus itu dipilih oleh kardinal. Makanya di sini dikatakan elected monarki. Ya, tapi hanya paus yang bisa menjadi kepala negara. Jadi kalau kita bandingkan dengan paus sebelum abad kelima, ya, yang masih disebut dengan Bishop of Rome, jadi juga jangan disamakan Bishop of Rome yang sekarang. Memang semua Bishop of Rome itu adalah paus. Tapi sebelum abad kelima, Bishop of Rome ya sama dengan Bishop yang lain. Bishop of Antioch, ya, Bishop of Alexandria, Bishop of Constantinople, itu berbeda, Bishop. Ya, bukan paus, belum ada kepausan. Nah, jadi sangat berbeda dengan sistem kepausan yang saat ini yang pusatnya di Vatikan, yang adalah suatu negara yang disebut Vatikan yang luasnya hanya 44 hektar. Yang adanya itu di Italia, di Roma. Ya. Ada 44 hektar di dalam Roma itu, ada satu negara yang kecil namanya Vatikan. Seperti itu adalah Vatikan, makanya berbeda. Ya. Nah, saya akan jawab pertanyaan yang lainnya, yang kedua dan ketiga ya. Kedua dan ketiga ini hampir sama ya. Saya mungkin akan jawab bersamaan. Dari mana saya tahu kalau tulisannya Ignatius itu tidak diilhamkan oleh Roh Kudus, dan dari mana saya tahu kalau 27 perjanjian baru itu diilhamkan oleh Roh Kudus? Ya. Saya yakin kalau orang bertanya seperti ini, berarti dia tidak mengerti bagaimana skriptura itu ditulis. Ya. Bagaimana kitab suci itu tulis, bagaimana Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis surat Injil yang diilhamkan oleh Roh Kudus, 2 Timotius 3 ayat 16. Dia ini masih belum mengerti bagaimana apa bedanya dengan surat yang ditulis oleh Ignatius yang tidak diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya. Yang masuk di perjanjian baru 27 buku itu adalah buku-buku yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Bagaimana saya tahu? Karena proses kanonisasi itu salah satu persyaratannya adalah harus ditulis oleh rasul atau kerabat rasul pada abad pertama. Ya, harus ditulis. Rasul itu kan dipilih secara khusus oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan dia sejak Roh Kudus diturunkan, dicurahkan, dan kita dibaptis,
Makanya semua rasul bisa menulis, karena ada bimbingan dari Roh Kudus. Diilhamkan oleh Roh Kudus. Ilhamkan itu maksudnya, ilham itu atau inspire, itu berasal dari kata breath. Ya, breath, nafas. Breath itu ada dua, breath in dan breath out. Diilhamkan maksudnya itu breath out, nafas Tuhan. Jadi ketika Matius misalnya, ketika Matius menulis tentang silsilah Tuhan Yesus yang dimulai dari Adam, mulai dari Abraham, bagaimana dia tahu silsilahnya secara detail? Ya, nama-namanya semuanya dia tahu. Bagaimana? Apakah dia ngecek ke Dukcapil? Oh, ini kakeknya siapa segala sampai Abraham? Tidak. Dari mana dia tahu? Roh Kudus mengilhamkan. Jadi Matius itu menerima nafas Tuhan sehingga dia tahu menulis silsilah Tuhan Yesus. Jadi prosesnya itu seperti itu. Jadi harus ditulis oleh rasul salah satunya. Ya. Sekarang saya tanya, Ignatius rasul bukan? Ignatius bukan rasul. Ignatius kerabat rasul bukan? Mungkin Ignatius tahu rasul, tapi dia bukan kerabat rasul. Ya. Makanya Ignatius tidak diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya. Lalu apalagi? Kanonisasi menyatakan kalau 27 buku itu diilhamkan. Ya. Berikutnya harus konsisten. Ya. Jadi pengajarannya yang ada, yang ditulis, itu benar-benar ditulis oleh Rasul karena konsisten dengan tulisan-tulisan yang diilhamkan yang lainnya. Nggak mungkin Roh Kudus mengilhamkan Matius berbeda dengan ilham dari Paulus. Ya. Nggak mungkin. Jadi, karena Roh Kudus itu adalah satu, nggak mungkin Roh Kudus bertentangan dengan dirinya sendiri. Jadi harus konsisten dengan teologi tentang dogma, doktrin yang ada di kitab yang lain, di surat-surat yang lain. Ya, baik itu sejarahnya, tempatnya, waktunya, harus konsisten. Makanya dipilih hanya 27. Yang lain tidak konsisten. Dan juga dibacakan di dalam gereja. Di abad pertama, Kristianos di dalam gerejanya. Ya. Jadi sekali lagi ya, kalau membuat video itu, tolonglah, ya, nggak ada gunanya Anda marah-marah. Nggak ada gunanya menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Itu membuat Anda akan malu sendiri. Ya, membuat Anda tidak kompeten, tidak mempunyai integritas. Jadi buatlah, kita harus buktikan juga kepada yang lain, apalagi kepada non-Kristen, ya, supaya mereka melihat bahwa ini loh orang Kristen mempunyai kasih. Nah, buktikan kalau Anda mempunyai kasih. Buatlah video-video tanggapan yang bermutu, yang membuktikan kalau kita mempunyai kasih. Sekian dari saya, ikuti terus video-video saya, jangan lupa subscribe ya, untuk mendukung video ini. Tuhan Yesus berkati, amin.